Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yaman Abdul Rahman dengan NIM 212100079. Sedikit akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia. Dan apa itu landasan? Pengertian landasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa landasan itu adalah suatu alas, atau kita maknai saja dengan dasar. Oke, mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pengertian Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu itu ada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan iptek haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap iptek harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Dan yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Urgensi, pengertian urgensi itu adalah kepentingan yang sangat mendesak. Jadi di sini saya akan menjelaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Dan yang selanjutnya, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek. Contohnya seperti terjadinya pada Nagasaki dan Hiroshima, di mana adanya pengeboman itu dikarenakan pengembangan teknologi. Yang kedua yaitu penyebaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Dan yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Dan yang kedua, sumber sosiologis.
Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Dan yang selanjutnya, sumber politis. Dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951 yang dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dengan amal. Sedangkan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia yang pertama kapitalisme, globalisasi, konsumerisme, dan yang terakhir pragmatisme. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikatnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam simposium dan sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pengembangan bangsa pada sila pertama, memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Pada sila kedua, memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Dan pada sila ketiga, memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Dan yang keempat, memberikan arahan rasa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Dan pada sila kelima, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.